Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang berkontakkan saya, Dito Indonesia Kusuma, Koirunisa, dan juga Ariana Herawati. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi tentang turunan fungsi. Yang pertama bisa dijelaskan oleh Mbak Koirunisa. Turunan dari sebuah fungsi. Jika kita menghendaki hasil dari sebuah turunan berbentuk fungsi, maka kita dapat menggunakan perintah D. Dalam perintah ini, kita perlu mendefinisikan fungsi terlebih dahulu. Sedangkan susunan penulisan D untuk menyelesaikan masalah turunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, D dalam kurung F. Menghitung turunan pertama fungsi F. Yang kedua, D kurung buka 1 tanda rupiah N kurung tutup kurung buka kurung tutup F untuk menghitung turunan ke N fungsi F. Yang ketiga, D kurung buka kurung tutup I kurung buka kurung tutup F untuk menghitung turunan parsial untuk fungsi terhadap variabel ke I. Yang keempat, D kurung buka kurung tutup I dalam rupiah N kurung buka kurung tutup F menghitung terhadap variabel ke I. Yang kelima, D kurung buka I1, I2, I3, sampai I ke M kurung buka F kurung tutup untuk menghitung turunan parsial suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. Yang keenam, D kurung buka I ke-1, I2, I3, titik-titik, IM, dalam rupiah NM, kurung tutup, kurung buka F, kurung tutup, untuk menghitung turunan parsial ke N suatu fungsi terhadap variabel ke-1, variabel kedua, variabel ketiga, hingga variabel ke N. Materi yang kedua yaitu direction derivative atau turunan berarah. Menentukan turunan berarah. Dalam menentukan turunan berarah suatu fungsi, maka dapat digunakan 3 perintah, yaitu direction derivative, direction diff, dan perintah gradient. Jika digunakan perintah direction derivation, maka digunakan fungsi with student multivariate calculus. Sedangkan jika digunakan perintah direction diff dan gradient, maka digunakan fungsi with student vector calculus. Perintah untuk turunan berarah. Yang pertama ada direction derivative f x, y, xy sama dengan x, y, u, v. Untuk menentukan f, x, y pada arah vektor u, v di titik x, y. Yang kedua, direction derivative f, x, y, x, y sama dengan a, b, u, v. Untuk menentukan turunan berarah dari fungsi f, x, y pada arah vektor u, v di titik a, b. Direction diff. Yang ketiga, directional diff. F, x, y lebih kurang dari u, v lebih besar. Menentukan turunan berarah dari fungsi f, x, y pada arah vektor u, v di titik x, y. Yang keempat, directional diff f, x, y, point sama dengan a, b kurang dari a, b lebih besar. Untuk menentukan turunan berarah dari fungsi f, x, y pada arah vektor u, v di titik a, b. Gradien f, x, y titik normalis u, v. Untuk menentukan turunan berarah dari fungsi f, x, y pada arah vektor u, v di titik x, y.
Kemudian bidang singgung, kita telah ketahui bahwa ketika kita mengaproksimasi fungsi suatu variabel fx dengan menggunakan polinomial Taylor, maka polinomial Taylor order 1, P1x sama dengan fx0 plus f aksen x0, x min x0, merupakan garis singgung di titik x0, fx0. Analog untuk fungsi dua variabel f, xy. Persamaan bidang singgung untuk suatu fungsi fxy di titik fx0, y0, fx0, y0 adalah polinomial Taylor order 1, P1xy sama dengan fx0, x0, y0 plus fx x0, y0 kali y x kali x min x0 plus fy kali fy x0 y0 kali y min y0. Untuk mendapatkan bidang singgung fungsi fxy di titik fxy0 x0 y0 fx0 y0, maka digunakan polinomial Taylor order 1. Kemudian ada maksimum minimum. Dalam menentukan nilai maksimum minimum atau nilai belok, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan titik kritis, mengevaluasi apakah titik kritis didapat termasuk titik maksimum, minimum, atau belok. C. Menentukan nilai maksimum, minimum, atau nilai belok. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ariana. Turunan vektor. Pada bagian turunan vektor ini akan dijelaskan mengenai fungsi yang digunakan untuk mendapatkan turunan fungsi vektor, efisiensi fungsi vektor, dan curl fungsi vektor. 1. Turunan fungsi vektor. Kali pertama yang harus dilakukan adalah mendefinisikan fungsi vektor, kemudian menyelesaikan turunan fungsi tersebut menggunakan perintah metode. If, R, T. Selanjutnya adalah contoh-contoh soal yang telah kami buat. Yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Koironisa. Soal yang pertama, dengan menggunakan perintah D dan turunan fungsi f, x, y, z dengan fungsi 4x pangkat 7, y pangkat 6 plus 5, z pangkat 4, y pangkat 7. Tentukanlah A. Turunan parsial pertama terhadap y dan z. B. Turunan parsial ketiga terhadap x, dan C. Turunan parsial keempat terhadap x dan y. Untuk perintah pertama, kita menggunakan restart. Untuk kedua, kita menggunakan f titik sama dengan x, y, z dengan fungsi 4x pangkat 7 dikali y pangkat 6 plus 5 kali z pangkat 4 dikali y pangkat 7. Akan menghasilkan seperti pada gambar tersebut. Untuk selanjutnya, kita menggunakan perintah D 1F untuk menentukan turunan pertama dari fungsi F-nya, yaitu 28x pangkat 6, Y pangkat 6. Untuk menentukan turunan parsial pertama terhadap Y dan Z, kita menggunakan D 2 rupiah 1F. 2 itu sebagai variabel kedua yaitu Y, dan 1 sebagai turunan parsial, yaitu kita dapatkan 24x pangkat 7 Y pangkat 5 plus 35 Y pangkat 6 Z pangkat 4. Dan untuk D 3 rupiah 1F itu adalah D variabel ketiga yaitu Z, dengan 1 itu turunan parsial pertama, yaitu kita dapatkan 20 Y pangkat 7 dan Z pangkat 3. Selanjutnya, untuk turunan parsial ketiga terhadap X, yaitu D 1
dengan rupiah 3F menghasilkan 840X pangkat 4 Y pangkat 6. Dan D1 rupiah 4 menghasilkan 3.360 X pangkat 3 Y pangkat 6. Dan D3 rupiah 4 F menghasilkan 120 Y pangkat 7. Soal yang kedua yaitu tentukanlah turunan berarah dari A, Fx, Y sama dengan X kuadrat kali Y dengan P 1,2 dan A 3I min 4J. B, Fx, Y sama dengan Y kuadrat kali ln X, P-nya 1,4, A-nya I, J. A-nya I dikurang J. C, Fx, Y sama dengan E pangkat X dikali sin Y dengan P 1, pi per 4, A-nya I plus akar 3J. Yang pertama kita menggunakan perintah restart. Menggunakan Wheatstone multivariate calculus. Kita menggunakan directional derivative X kuadrat dikali Y, X, Y sama dengan X, Y 3, negatif 4 menghasilkan 6/5 XY negatif 4/5 X kuadrat. Kemudian direction derivative X kuadrat dikali Y, X, Y sama dengan 1,2, 3, negatif 4 yaitu menghasilkan 8,5. Hasil dari A adalah 8/5. Untuk yang B, caranya masih sama. Cuman untuk dipercepatnya itu menggunakan restart with student multivariate calculus. Langsung kita gunakan directional derivative Y kuadrat kali ln X, X, Y sama dengan 1,4, 1, negatif 1 yaitu menghasilkan 4 ln akar 2. Untuk yang C, menggunakan restart with student vector calculus. Yang selanjutnya menggunakan perintah direction div E pangkat X kali sin Y, 1, akar 3 menghasilkan setengah E pangkat X dikali X sin Y per E plus setengah E pangkat X Y akar 3. Kemudian direction div E pangkat X kali sin Y point sama dengan 1, pi per 4, 1, akar 3 menghasilkan 1/8 X pi Y plus setengah Y akar 3. Soal yang ketiga, tentukanlah persamaan bidang singgung dari fungsi Z sama dengan X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 4 di titik 2,2,2. Perintah pertama, kita menggunakan restart. Yang kedua, Wheatstone multivariate calculus. Selanjutnya, menggunakan Taylor approximation X kuadrat per 4 plus Y kuadrat per 4, yaitu untuk fungsinya X, Y sama dengan 2,2 itu di titik 2,2 dan 1 itu sebagai turunan pertama, yaitu menghasilkan X plus Y min 2. Selanjutnya, Taylor approximation X fungsinya, X, Y, dan titiknya kita masukkan. Selanjutnya, output sama dengan plot akses boxset untuk menentukan gambarnya. Gambarnya seperti di layar. Soal yang keempat, yaitu tentukanlah titik dan nilai minimum, maksimum, atau belok dari fungsi. Yang pertama, Fx, Y sama dengan X kuadrat plus 4Y kuadrat min 4X. Yang B, Fx, Y sama dengan 2X pangkat 4 min X kuadrat plus 3Y pangkat 2. Pertama, menggunakan perintah restart, yaitu masukkan fungsinya, dan menghasilkan F2 sama dengan X, Y, fungsinya X kuadrat plus 4Y kuadrat min 4X.
Selanjutnya fx tidak 2 sama dengan div fx, y, x untuk menekan turunan pertama, turunan dari x dari fungsi f, yaitu menghasilkan 2x min 4. Selanjutnya untuk menentukan turunan dari y fungsi f, yaitu menghasilkan 8y. Kemudian solve fx, fy, x, y untuk menentukan titik kritisnya, yaitu x sama dengan 2 dan y sama 2. Selanjutnya kita gunakan Wheat-Linac. H tidak 2 sama dengan Hessian x kuadrat plus 4 dikali y kuadrat min 4 dikali x, x, y. Menghasilkan 2008. A tidak 2 sama dengan eval H, x sama dengan 2, y sama dengan 2. 2008. Determinan A yaitu 16. Untuk yang B, restart, fungsinya dimasukkan, yaitu 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 3y kuadrat. Kemudian untuk mencari turunan dari x dari fungsi f, yaitu menggunakan fx tidak 2 sama dengan div fx, y, x. Menghasilkan 8x pangkat 3 min 2x. Selanjutnya menentukan turunan dari y dari fungsi f, yaitu 6y. Selanjutnya solve fx, fy, x, y. Menentukan titik kritisnya. Ada x0, y0, x setengah, y0, x sama dengan negatif setengah, dan y sama dengan 0. Wheat-Linac, H sama dengan titik 2 sama dengan Hessian 2x pangkat 4 min x kuadrat plus 3 kali y kuadrat, x, y. Menghasilkan 24x kuadrat 0 negatif 2 0 6. A tidak 2 sama dengan eval H x0 y0 negatif 2 0 0 6. Determinan A-nya itu negatif 12. Dan B masukkan titik x-nya setengah dan y-nya 0 menghasilkan 4 0 0 6 dengan determinan B-nya 24. Kemudian masih sama, masukkan fungsinya, masukkan titiknya x negatif setengah, y-nya 0 menghasilkan 4 0 0 6 dengan determinan C 24. Untuk soal nomor 5, tentukanlah diversi dari fungsi vektor berikut. A, f, x, y, z sama dengan 2xzi plus z kuadrat j plus x kuadrat plus 2zc dikali k. Pertama kita menentukan restart. Wheat-Linac, R titik 2 sama dengan vektor 2 dikali x dikali z, z kuadrat, x kuadrat plus 2 dikali y kali z. Hasilnya sesuai fungsinya. Selanjutnya, diverge R, x, y, z menghasilkan 2z plus 2y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ariana. Carilah turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dalam kurung 2x plus 5. Pertama, kita memberikan perintah restart. Selanjutnya, m.2 dan 3x plus 2 dalam kurung 2x plus 5. Selanjutnya, perintah expand m yang bertujuan untuk mengubah fungsi di atas menjadi persamaan linear kuadrat. Hasilnya 6x kuadrat plus 19x plus 10. Selanjutnya perintah d per dx dalam kurung 6 kali x kuadrat tambah 19 kali x plus 10. Dan hasilnya 12x plus 19.
Soal selanjutnya ada carilah turunan berarah dari fxy sama dengan x kuadrat min 3xy min 2y kuadrat di titik P min 1,2 dengan arah U sama dengan 2i min c. Selanjutnya, with student multivariate calculus. Selanjutnya, direksional derivatif dalam kurung x kuadrat min 3 kali x kali y min 2y kuadrat sama dalam kurung xy sama dengan xy sama dengan 2,1 menghasilkan 2/5 dalam kurung 2x min 3y akar 5 min 1/5 dalam kurung min 3x min 4y akar 5. Selanjutnya, direksional derivatif dan memasukkan fungsi x kuadrat, xy sama dengan min 1,2, 2, min 1 dan memasukkan nilai titik P dan arah U yang menghasilkan min 11/5 akar 5. Tindak selanjutnya, restart. Selanjutnya, with student vektor kalkulus. Lalu, direksional div dalam kurung x kuadrat min 3xy min 2y kuadrat, 2,1. Hasilnya sama dengan yang di atas, 2/5 dalam kurung 2x min 3y akar 5 min 1/5 dalam kurung min 3x min 4y akar 5. Selanjutnya, direksional div dalam kurung x kuadrat min 3 kali xy min 2y kuadrat, poin sama dengan dalam kurung min 1,2, 2, min 1. Hasilnya min 11/5 akar 5. Selanjutnya, perintah divergen dalam kurung x kuadrat min 3xy min 2y kuadrat kali normalis dalam kurung 2, min 1 yang menghasilkan 2/5 dalam kurung 2x min 3y akar 5 min 1/5 dalam kurung min 3x min 4y akar 5. Soal selanjutnya, carilah persamaan bidang singgung terhadap z sama dengan x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 4 di titik P, 2,2,2. Perintah pertama, with student multivariate calculus, titik 2. Lanjut, Taylor approximation dalam kurung dengan memasukkan fungsinya x kuadrat plus 4 tambah y kuadrat per 4, xy sama dengan dalam kurung 2,2 merupakan titik P dan satu angka turunannya yang menghasilkan x tambah y min 2. Selanjutnya, perintah Taylor approximation dalam kurung x kuadrat per 4 tambah y kuadrat per 4, xy sama dengan 2,2,1, output sama dengan plot, x sama dengan box yang menghasilkan gambar di bawah ini. Tentukan titik nilai minimum maksimum atau belok dari fungsi berikut. Perintah pertama restart. Yang kedua, memasukkan fungsinya dengan f titik 2 sama dengan xy, x kali y plus 2 per x plus 4 per y. Yang menghasilkan fungsi. Selanjutnya, fx titik 2 sama dengan div dalam kurung fxy, x memerintahkan turunan terhadap x. Menghasilkan fx sama dengan y sama min 2 per x kuadrat. Selanjutnya,
fy.2 sama dengan div dalam kurung f x y, y untuk perintah turunan terhadap y menghasilkan fy sama dengan x min 4 per y kuadrat. Selanjutnya, perintah solve dalam kurung fx, fy, x, y menentukan titik kritis yang menghasilkan x sama dengan 1, y sama dengan 2, x sama dengan drop off dalam kurung z kuadrat plus z tambah 1. Selanjutnya, perintah Witlinag dalam selanjutnya h.2 sama dengan Hessian dalam kurung x kali y plus 2 per x plus 4 per y, xy menghasilkan h sama dengan 4 per x pangkat 3, 118 per y pangkat 3. Selanjutnya, perintah a.2 sama dengan eval dalam kurung h x sama dengan 2, y sama dengan 2 yang menghasilkan a sama dengan setengah 1, 1, 1. Lalu perintah determinan untuk a yang menghasilkan min setengah. B selanjutnya b.2 sama dengan eval dalam kurung h x sama dengan min 1, y sama dengan min 2 menghasilkan b min 4, 1, 1, min 1. Determinan b menghasilkan 3. Selanjutnya, c.2 sama dengan eval h, x sama dengan 1, y sama dengan min 2. C sama dengan 4, 1, 1, min 1. Determinan C menghasilkan min 5. D.2 sama dengan eval h, x sama dengan 3 per 4, y sama dengan 3 per 8. D menghasilkan D sama dengan 25 per 6 per 27, 1, 4096 per 27. Determinan D, lalu selanjutnya determinan D menghasilkan 147,847 per 729. Tentukan kurus dari f x y z sama dengan 2yz1 2xzi plus z kuadrat c plus dalam kurung x kuadrat tambah 2yzk. Perintah pertama adalah restart, selanjutnya Witlinag, selanjutnya r.2 sama dengan vektor yang memasukkan fungsinya 2 kali x z, z kuadrat, x kuadrat plus 2yz. Selanjutnya, memasukkan perintah call dalam kurung r, dalam kurung x, y, z yang menghasilkan 0. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menggunakan perintah D dan tentukan turunan fungsi ketiga dari fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x, yaitu restart f.2 sama dengan x menuju x pangkat 3 plus 3x. Kemudian akan menghasilkan f.2 sama dengan x menuju x pangkat 3 plus 3x. Kemudian D1 dolar 3f sama dengan 6. Kemudian untuk soal kedua, yaitu tentukan turunan berarah dari fxy sama dengan 5x pangkat 3 plus xy kuadrat min 7y pangkat 3 pada arah vektor A sama dengan 5i plus 4j yang berarah di 2 min 1. Kemudian, with student multivariate calculus, directional derivative 5 kali x pangkat 3 plus x kali y kuadrat min 7y pangkat 3, xy sama dengan xy, 5,4. Kemudian akan menghasilkan 5 per 41 kali 15x kuadrat plus y kuadrat akar 41 plus 4 per 41 kali 2xy min 21y kuadrat akar 41. Kemudian restart with student vector calculus, directional diff
5 kali X pangkat 3 plus X kali Y kuadrat min 7 kali Y pangkat 3, 5,4. Akan menghasilkan 5 per 41 dikalikan 15 X kuadrat plus Y kuadrat akar 41 plus 4 per 41, 2 kali XY min 21 Y kuadrat akar 41. Directional diff, 5 kali X pangkat 3 plus XY kuadrat min 7Y pangkat 3. Poin sama dengan 2,1, 5,4. Akan menghasilkan 5 akar 41. Kemudian gradien dari 5 kali X pangkat 3 plus XY kuadrat min 7Y pangkat 3 normalize. 5,4 akan menghasilkan 5 per 41 kali 15X kuadrat plus Y kuadrat akar 41 plus 4 per 41 2XY min 2Y kuadrat akar 41. Kemudian untuk soal selanjutnya yaitu tentukan persamaan bidang singgung dari fungsi 3X kuadrat plus 5Y kuadrat di titik 3, 1, 2. With student multivariate calculus, Taylor approximation 3 kali X kuadrat plus 5 kali Y kuadrat. XY sama dengan 3,1, akan menghasilkan 18X plus 10Y min 32. Taylor approximation 3 kali X kuadrat plus 5 kali Y kuadrat. XY sama dengan 3,1, 1. Output sama dengan plot, akses sama dengan box. Akan menghasilkan seperti gambar yang tertera pada layar. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentukan titik dan nilai maksimum, minimum, atau belok dari fungsi fxy sama dengan 2 kali x kuadrat y plus 2xy kuadrat plus 2x kuadrat y kuadrat plus 2xy pangkat 3. f(2) sama dengan xy menuju 2x kuadrat y plus 2 kali x kali y kuadrat plus 2 kali x kuadrat kali y kuadrat plus 2 kali x kali y pangkat 3. Akan menghasilkan seperti fungsi yang sudah dituliskan. Kemudian fx(2) sama dengan div fxy, x akan menghasilkan fx(2) sama dengan 4xy kuadrat plus 2y pangkat 3 plus 4xy plus 2y kuadrat. Fy sama dengan div fxy, y. Fy sama dengan fy(2) sama dengan 4x kuadrat y plus 6xy kuadrat plus 2x kuadrat plus 4xy. Solve fx, fy, xy akan menghasilkan x sama dengan 0, y sama dengan 0. Atau x sama dengan 0, y sama dengan 1. Atau x sama dengan 1, y sama dengan 1. Atau x sama dengan 3/8, y sama dengan min 3/4. With line out, h(2) sama dengan Hessian 2 kali x kuadrat y plus 2 kali x kali y kuadrat plus 2 kali x kuadrat kali y kuadrat plus 2 kali x kali y pangkat 3, x, y. Kemudian akan menghasilkan matriks yaitu 4y kuadrat plus 4y, 8xy plus 6y kuadrat plus 4x plus 4y, 8xy plus 6y kuadrat plus 4x plus 4y, 4x kuadrat plus 12xy plus 4x. Kemudian a(2) sama dengan f(h), x sama dengan 0, dan y sama dengan min 1. A sama dengan 0,220. Determinan A sama dengan min 4. Kemudian b(2) eval sama dengan dalam kurung h, x sama dengan 0, y sama dengan 0. B sama dengan 0,000. Determinan B sama dengan 0. C(2) sama dengan eval h, x sama dengan 1, y sama dengan min 1. C(2) sama dengan 0, min 2, min 2, min 4. Determinan C sama dengan min 4. D(2) sama dengan eval h, x sama dengan 3/8, y sama dengan min 3/4. D(2) sama dengan min 3/4, min 3/8, min 3/8, min 21/16. Determinan D sama dengan 27/32. Kemudian soal selanjutnya yaitu tentukan vektor dari ft 2t cos kuadrat t plus t sin 2t plus 5t. With line out, with plots r(2) sama dengan vektor
2 kali T kali cos kuadrat T, T kali sin kali 2 kali T, 5 kali T akan menghasilkan R titik 2 sama dengan kurung rawal 2T cos T kuadrat T sin 2T 5T. Kemudian div map div R, T titik 2 sama dengan titik koma div sama dengan 2 cos T kuadrat min 4T cos T sin 2T plus 2T cos 2T 5. Kemudian space curve R, T sama dengan min 8pi titik-titik 8 kali pi akses sama dengan normal orientation min 30,120 6 poin sama dengan 200. Kemudian akan menghasilkan gambar sebagai berikut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.